pendapat orang yang ken batai Allah, kameng Allah, bu Allah dan sebagainya, nyo dari kesimpulan talaahnya Syekh Qasairi kitab Putra Makiyah mengatakan bahawa alam itu qadim. Adalah lam kedua. Lam kedua terisyarah kepada atau ibarat daripada jamal. Ibarat daripada jamal secara mutlak, maka di situ akan terjadi tajalli jamal ilahi. Kemudian yang keempat, alif yang na bak bacaan, hana bak tulis. Alif itu adalah ibarat daripada kamal, sehingga dari alif ini terjadilah tajalli kamal ilahi. Yang maksud adalah ketika sampai kepada pembahasan alif yang na bak talafut tapi hana bak khat, ini adalah gambaran daripada sosok insan kamil yang hilang wujud dirinya dalam penyatuan daripada zat Allah Ta'ala, atau sebaliknya wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatu dengan wujud sosok daripada insan kamil, maka disebutkanlah dengan tajalli kamal ilahi. Sesuai juga ini dengan penjelasan daripada Syekh Yusuf Sidan dalam kitab beliau yang berjudul Abdul Karim Al-Jili Filosofus Sufiah. Maka dalam kitab itu beliau menyebutkan ada 3 tajalli sagai. Dalam penjelasan Imam Abdul Karim, beliau menyebutkan ada 4 tajalli, yaitu tajalli nafsih li nafsih bin nafsih, itu mengisyarahkan kepada ahadiyah Allah Ta'ala esa tanpa ada tersentuh dengan sesuatu apapun, tidak terkandung sesuatu apapun. Kemudian tajalli jalal, tajallil kamal, tajallil jamal dan tajallil kamal. Sementara Syekh Yusuf Zidan mengatakan bahawa dalam kitab beliau tentang masalah Abdul Karim Al-Jili, prinsip daripada Abdul Karim Al-Jili adalah pada tajalli itu ada 3, tajalli jamal ilahi, tajalli jalal ilahi dan tajalli kamal ilahi. Tajalli kamal ilahinya adalah tajalli yang ghairu muntanahiyah, yang tidak ada penghujung, hanya suatu batasan. Karena ketidakbatasannya itulah maka tidak semua makhluk dapat bertajalli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gekun hanya sosok insan kamillah yang mampu bertajalli dengan Allah Ta'ala pada saat tajalli kamal. Satu-satunya yang mampu bertajalli adalah insan kamil. Sehingga ketika waktu pembahasan huruf H, ini adalah suatu isyarah kepada kesimpulan akhir dari beberapa tajalli di belakang. Tajalli nafsih li nafsih bin nafsih, tajalli jalal ilahi, tajalli jamal ilahi dan tajalli kamal ilahi, sehingga itu kesimpulan pada huruf H. Komentar Al-Jili tentang huruf H begini dalam bahasa Arabnya, bahwa isyaratun ila huwiyatil haqqil ladzi huwa ainul insan. H itu terisyarah kepada hakikat Allah, yang dianya hakikat Allah itu adalah insan. Itu adalah kesimpulan dari beberapa tajalli di belakang, sehingga oleh Abdul Karim Al-Jili menyimpulkan bahawa Allah itu, hakikat Allah itu adalah hakikat manusia. Manusia yang dimaksud adalah insan kamil. Ini adalah suatu pemahaman yang serupa dengan pemahaman Salik Buta. Karena Salik Buta memahami bahwasanya
Allah dan makhluk ini menyatu. Allah dan makhluk ini menyatu. Begitulah kesimpulan paham daripada Salik Buta. Gambaran ini lagi nyawa. Ada kalimat yang kalimat itu terpadu menurut pemahaman Salik Buta. Allah, Muhammad, Adam. Ketika Adam lenyap dalam Adam maknawi, Adam makna apa? Ketika Allah, Muhammad, Adam lenyap dalam Adam maknawi, kemudian Adam maknawi lenyap dalam Muhammad maknawi, Muhammad maknawi lenyap dalam huruf mim ha mim dai. Lenyaplah huruf min ha min dai dalam huruf alif lam lam ha. Maka ketika kalimat la ilaha illallah disandingkan dengan kalimat alif lam lam ha, semunasabahlah, seimbang. Maka kalimat a seimbang dengan la, kalimat ilah seimbang dengan lam pertama, kalimat ilah semunasabah dengan kalimat lam kedua, kalimat Allah semunasabah dengan kalimat ha. Nya pemahaman Salik Buta bagi huruf Allahnya ke dalam pet bawah sagai. Monya Imam Abdul Karim Al-Jili bagi kepada 5, sehingga ada 4 tajalli, kemudian tersimpullah kepada kesimpulannya. Kalau yang pemahaman yang Salik Buta berkembang di Aceh, mereka memunasabahkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat Allah, membagi huruf Allah itu menjadi 4 dan seterusnya, sehingga pada akhir daripada kesimpulan mereka mengatakan bahawa laganya kun putra gekun Allahu Rabbun Muhammad Abdun pada sisi syariah, Allah zat Muhammad sifat pada sisi tariqah, Allah ruh Muhammad jasad pada sisi hakikat, dan Allah itu Muhammad pada sisi ma'rifat. Karena huruf D4 dimunasabahkan pada 4 bahagian. Bahagian itu sisi syariat, sisi tarikat, sisi hakikat, dan sisi ma'rifat. Sehingga timbullah ucapan huwa. Pada akhirnya, pada seorang yang telah sampai kepada makam di mana mereka mampu atau berani mengakui adalah Muhammad Allah atau sejenisnya, yaitu kan Muhammad mentong. Ada umpama yang lain syid gakui draw ke Allah lagi kun le moderator mo, sehingga tengah pajubu Allah tengah pajubu, draw ke tengah pajubu kun Allah tengah pajubu. Maka pada saatnya zikir yang paling tinggi menurut mereka adalah huwa. Artinya aku jua tiada lainnya, atau aku adalah aku, atau aku adalah Allah. Menanlah pemahaman-pemahaman daripada Salik Buta yang harus dijauhi oleh para katanya memendum. Karena Buta tepui katanya bahwasanya Allah itu pertama tidak dapat disatukan dengan makhluk. Karena bila tak menyatu dengan makhluk, ke Allah sendiri tanya tidak dapat mengetahui hakikatnya. Allah kan la tudrikul absar, tidak dapat diidrak Allah itu oleh penglihatan. Artinya indera manusia tidak dapat mengidrak hakikat Allah. Indera yang dimaksud baik lahir ataupun batin. Maka ada ucapan hadis yang mengimangi ucapan Al-Quran ini, pekun la tafakkaru fil khaliq wa fakkiru fil makhluk. Jangan berpikir tentang Allah, tapi berpikirlah tentang makhluk Allah. Ini hadis dalam semua tafsir
mengikat dengan tafsiran ayat la tudrikul absar. Allah tidak dapat diindrai hakikatnya oleh indera manusia, baik indera zahirnya berupa mata, gelinyung dan sebagainya, atau indera batinnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin nyokuh penyampaian singkat karena wangan wate hanya mungkin tak jelaskan secara teratur dan berurutan, ditambah lagi pemateri yang senior yang paling mulia golong pegahaba. Sekian dan terima kasih. Baik kuring nu laki beretam wabil ahna YouTube dah. Terima kasih. Terima kasih yang mulia Abu. Dari uraian tadi ada beberapa poin penting yang dapat kami petik. Pertama, bahwa melihat kondisi sekarang ada dua kelompok yang sedang berkembang di Aceh. Pertama, kelompok Wahabi yang menyuruh untuk meninggalkan agama dengan seruannya mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kelompok ekstrim dengan egois yang tinggi yang mendakwa dirinya sebagai wali. Kemudian bahwa fenomena perpecahan Islam ini sudah disampaikan oleh Rasulullah semenjak dulu, dan dalam hadisnya jelas Rasulullah mengatakan yang terlepas adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian poin selanjutnya bahwa Abdullah bin Ubay merupakan peninggalan pemikiran jahiliyah yang awal mula merasuki ke dalam dunia Islam. Kemudian ada perbedaan salaf dan khalaf tentang istilah akhlak dan tasawuf, di mana istilah tasawuf ini dikenal pada periode khalaf, dan pada periode selanjutnya tasawuf ini mulai dirasuki dengan pemikiran falsafat. Salah satu contoh pemikiran falsafat ini dapat dilihat di dalam kitab Insan Kamil yang ditulis oleh Abdul Karim Al-Jili. Puncaknya ialah pada pembahasannya tentang ismu zat. Ada persamaan pemikiran antara Salik Buta dengan Sufi falsafi, yaitu tentang pembahagian lafaz-lafaz daripada ismu zat. Dan yang terakhir, mari semua kita untuk meninggalkan pemikiran Salik Buta karena penyimpangan-penyimpangannya. Dan selanjutnya kita minta kepada Yang Mulia Walid untuk membahas materinya. Kepada Walid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Kata-kata penghormatan luntuan boncengkan kepada pendahulu. Jadi tatemong dulu dalam acara becut. Sesungguhnya Bumo Nanggro Aceh termasuk salah satu Nanggro yang paling terdahulu masuknya Islam di wilayah Nusantara, bahkan Asia Tenggara, Tanjung Aceh yang pudha. Memang banyak orang tidak mengakui. Yang pertama Islamnya batun 40 Hijriah yang tamong melalui Barus, karena Barusnya termasuk pelabuhan internasional masih sebelum Masehi. Demantang Fir'aun udah Barusnya karena yang kejigeun Barus karena renan ge ekspor Barus yang dicok dalam gunung-gunung dan yo ekspor luar negara, hingga dimumi Fir'aunnya dengan Barus. Hana di luar negara di negara lain hana Barus yang nacit di negara dan yo. Ma awai Barusnya Aceh. Awai di zaman Sultan Barusnya Aceh. Tumantong berkuasa. Cuma wadai damang Belanda itu loh. Itu hancur. Maka menyujino saja di Makbarah tangga 1000 nya di yupnya sabah rumah segai rumah orang Islam yang lainnya mendu orang pelarabui
Cuma karena Jino kaidi tertib becut di pemerintah bahawa kuburan-kuburan yang termasuk penajinyo para wisata, sumber para wisata, maka IPGO lah humpung bui becut. Mungkin donyo kalau lepas kena. Nyan mohtadanyo baurung khadim tempatnya Islam masuk tahun 40 Hijriah. Tapi najib yang mengatakan Islamnya masuk lebih awal dalam dibirun. Ya, mentong zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi terserah. Kemudian tatkala Islamnya berakar, maka timbullah datang sabuh faham watenyan nyan ke pendapat Khalifa atau istilah faham wahdatul wujud yang gepoli-poli yang gepolo-poli ulama besar Hamzah Al-Fansuri yang tengok di Aceh. Yang Hamzah Al-Fansuri na sejarah bahawa watan menuntut ilmu pengetahuan tiga dengan Syekh Abdul Rauf. Keberunian sabuh keluarga Bani Singki Bandua. Kalau Hamzah Fansuri dia tuntut ilmu di India, kalau Syekh Abdul Rauf menuntut ilmu pengetahuan Mekah dan Madinah. Syekh Ahmad Syashi. Ya. Setelah alim mereka itu lebih kurang 40 tahun kedua di Mekah dan dia ke mufti di tanah harum Mekah, Syekh Abdul Rauf gewa. Ya, leh gewa Syekh Abdul Rauf kemanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lagi itu gubernur sipu 20. Kemudian hanatib lamanya dua pula Hamzah Fansuri yang berkembang pula dengannya faham wahdatul wujud. Nyo ke lagi pu yang kagak bahasannya le Abu Yazid Al-Yusufi. Hingga gekul di para ulama. Bukan ulama nyo pendapat wahdatul wujud di Aceh sirtuh ton 3 ibadah. Sirtuh ton 3 ibadah. Sirtuh ton 3 ibadah. Hingga gekun Abu Tumin Al-Mukarram Durai dan nyo mandum pada ajino kok nyandu yang tuha. Nyo dalam kurun nyo bedah terakhir nyo kenganyan. Nyo yang kuat. Tapi di bedah zaman awal Wate Hamzah Fansuri nyan kagak pendapat le Syekh Nuruddin Ar-Raniri menyumantong lom Syah Kuala rame-rame sehingga getut ubina kitab. Sekiranya aku nyan hana bagah ni panggil oleh Allah Taala hukum pancung karena merusak segala akidah orang Islam. Tapi kan yang cepat gecok oleh Allah Subhanahu wa taala keinan. Dan le menyo di Jawa Siti Jenar. Mono je ateh Tengku Id. Tengku Id yang gekun dalam istilahnya Trubul Id. Gekun Trubul Id kan kampungnya di Trubua. Trubua yang nan nyan Id. Menyo jino dah jauh di pin raya tadanya bau reng 4 kubu Tengku Id. Ya, Tengku Trubul Id. Itu mah lewatnya. Tadanya yang sejarah betul yang Tengku Trubul Id yang dibunuh secara hadis oleh Al-Rujuk yang dikirim oleh Raja Aceh. Karena mengembangkan faham wahdatul wujud ataupun faham salibda. Ya. Maka justru karenanya lagi toh yang kagak bahas le Tengku Abu Yazid itu benar adanya. Dan Jino yang penting kita selamatkan yang pertama drog danyo daripada akidah yang melenceng, kemudian generasi anak dan cucu danyo nyo wajib kita bekali. Sebagaimana danyo bekali le renci danyo. Danyo ko mentong ingat tabut Ibn Sah. Danyo mentong ingat nyo mentong tabut di rumah apa suku 20 harus je. Hingga akan nikah apa itu 20 yang wajib Allah, 20 yang mustahil, put yang wajib Nabi, put yang harus, sampai put yang mustahil
sabar yang harus. Sabar juga yang harus Allah. Jumlah akidah mandum 50. Itulah nyan rukun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana ahlu sunnah? Ahlu Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jamaah para sahabat. Hanya ingat, cuba kata-kata ahlu sunnahnya dino dua ho. Ahlu sunnah wal jamaah nyan adanya. Munyo ahlu sunnah mentok nyan minhum Wahabi Salafi. Wahabi Salafi nya ikut ahlu sunnah yang ingat don. Yang kamu ahlu sunnah ikut. Nyan sama dengan Salafi Wahabi. Dah Salafi Wahabi nyo beda dong dengan Wahdatul Wujud. Munyo Salafi Wahabi yang ipegah mak Nabi lam neraka, dikun nek Nabi lam neraka. Kepa dia hukum kepada mak Rasul, kepa dia hukum kepada nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kon ke nek ro ingat ile ngon ke ayah ngon ke mak ro nyokon ke mak Nabi gede. Mau dia dibaca hayal lepas le, dibaca hadis pahala. Nyo Salafi Wahabi. Ingat engko dia takun salah Wahabi, nyo baik ni tabadron kepada Muhammadiyah kon. Yang Muhammadiyahnya saban ngong nyo akidah dari zaman daripada pembentukan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Awalnya awak tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi khilaf ngon nyo masalah furu' syariat. Yang khilaf sembahyang tarawih 8 dia awaknya olehnya berdoa ana jud beradat menyobacu karo-karo jud menyodoa menjamaah baru mati yang bid'ah ganggap. Yang di situ khilaf masalah furu' syariat. Tapi masalah akidahan betul. Tetapi jino yang tanya saya ni Salafi Wahabinya di Misileng awaknya. Long kalau pernah merumpok dengan Pak Sonan ke Muhammadiyah zaman Din Syamsuddin. Din Syamsuddin keturun Aceh, guru ulama 20 roh seluruh Aceh, kena depan masalah masjid yang pedang sama lengan. Jadi tengok pegah-pegah apa-apanya azan lahu. Aku pegah menyomenan ya sembahyang ile tinggal di kamu inan peduro saga. Lun tinggal Pak Din Syamsuddin tinggal na pedurun roti tinggal. Lungkeun Pak. Ini orang ini sudah banyak kali salah sangka. Salafi Wahabi ini dianggap orang Muhammadiyah. Padahal bukan. Karena orang Salafi Wahabi ini mirip dan dekat dengan bapak-bapak ini. Waktu dia masuk, maka inilah punca salahnya. Kalau ini bapak bisa luruskan, soal masjid itu saya rasa enggak berat sekali Pak. Tetapi karena Muhammadiyah ini telah berbaur sekali dengan Wahabi, inilah yang menjadi masalahnya. Aku pegah, betul kan? Sebagaimana Syiah mendekati dengan NU kan? Maka betul ya aku pegahnya. Hanya dekenkan pidanya. Karena ketua NU letak pegah. Ibu betul ya tak Syiahnya. Jadi nyan. Ya, satu ramai dah. Jadi tinggal ceritanya yang bak tengok. Ya, tinggal yang bak tengok. Hai nyokon ketahuan NU cerita kamu. Cerita kamu ngompak Din Syamsuddin dia pikir yang pegah mangat atuh kedudukan ni. Sehingga panjang pegah apa? Kakek bah masjid Tamalangau hanya pegah le. Hanya dia pegah le ya behinan. Malina long berlanjut masjidnya di mana nak boleh. Pokok di nan terpontong ceritanya. Di Rapsodi dong lepas tahu. Justru karenanya dino karena pintu masing-masing ngerot di tamong. Karena pintu masing-masing ngerot di tamong. Sehingga perencanaan dari pemerintah kena legalkan Ahmadiyah. Kena legalkan dalam Syiah. Yang pun cukup parah. Cukup parah itu. Munyo terjadi. Tetapi sebelum itu kita ikatkan. Dan nyo tak ikat roh dan nyo dengan akidah yang kagak tanam di para ulama pendahulu. Lagi toh yang kekun dia Buya Mudawali, lagi toh yang kagak kekun dia Buya Jailani Musa di dino, lagi toh yang kagak kekun dia Abu di Makongan, Abu Syekh Mu di Belang Bidi yang wilayah ni sumber ulama akhir zaman memang di Aceh Selatan. Hingga kembang dayah bangsa Aceh. Nyo mandum anu dari
Darussalam Labuan Haji. Dan jelas satu perkiban akidah almarhum Abuya punuh-punuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyo kenyo yang takab dengan nawajib, nyo kenyo takab dengan geraham. Ada bahasa hanjir peluh. Ada abak keruh tapi hanjir peluh. Gigit ke aku bebu. Hingga tak perlu ane, tak perlu cucu, tak perlu keturunan katanya. Dan adanya hanya mungkin tak mana tadi wabut. Justru karenanya harus tak penuhi ubena pesantren. Munyo anu katanya kami tanong akidah dalam pesantren sambil di sekolah ada SMP, SMA di di sana Bandung Pak Bud. Orang dia disambung kuliah akidah di kakong. Etika di kakong. Syariat di kakong. Sudah barang tentu tak perlu lagi sejud ke polisi, juga polisi yang bersyariah dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jud kenya ke tentera yang mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jud ke kuah, jud ke depak yang urusan agama dalam pemerintahan, juga orang yang bertidak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nyo kesimpulan baluntuan ala kada hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Walid. Dari penyampaian Walid tadi ada beberapa poin yang dapat kami petik. Pertama, bahwa melihat kepada perkembangan sejarah, Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di wilayah Nusantara. Kemudian perkembangan selanjutnya, bahwa faham wahdatul wujud berada di Aceh disponsori oleh Hamzah Fansuri yang sebelumnya menuntut ilmu di India. Kemudian para ulama terdahulu di Aceh sudah mengatakan bahwa di Aceh bangkit faham wahdatul wujud per 100 tahun sekali. Dan kebangkitan sekarang menurut Abu Tumin merupakan kebangkitan yang sangat terparah. Kemudian pendidikan sifat 20 merupakan pendidikan basic atau pendidikan dasar terhadap faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Wahabi Salafi itu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh pemikiran Wahabi Salafi ialah yang takfir terhadap ibu dan bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Wahabi Salafi itu bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Dahlan merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya berbeda dengan kita pada beberapa poin furu' syariah. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir, sebelum kita tutup dengan sedikit tausiah nanti dari Abuya, kami beri sedikit kesempatan hanya untuk 3 orang untuk memberikan pertanyaan. Panitia dulu Jomit, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang perlu dipertanyakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti acara langsung kita serahkan kepada Abuya. Oh, boleh nyepat sawah karena dari Bupati Aceh Selatan. Bupati langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abuya dan juga Walid moderator, langsung mantong Mbak pokok yang ingin lentubanyong. Jadi dalam hal Walid Abun dari Abdiyah, dalam hal pelaksanaan ibadah katanya dalam surah Uro tentang pegah bahwa Muhammadiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah, dan nyoka ahli sunnah wal jamaah nyopoti katanya ahli sunnah wal jamaah. Tetapi juga dalam perbedaan juga kepegah Walid Buno bukan, yaitu tentang masalah sembayang, yaitu di bulan puasa, masalah furu' syariah. Yang jadi pertanyaan bahwa tanya di Aceh bukan hanya yaitu malah di Dapatuan, yaitu nyo semayang, yaitu semayang Jumat,
yang menurut paham daripada ahli sunnah wal jamaah yang orang di daerah bahwa yaitu di saat yaitu tamang rukun dua al-qudubah tidak ada diselangi dengan bahasa-bahasa ajam yang lain. Tapi jadikan kebiasaan di mana-mana mentong yang Muhammadiyahnya sembahyang Jumat yaitu antara rukun qudubah pertama dan kedua, yaitu yang pertama dicok aja yang rukun qudubah pertama dengan bi kata nasihat anyan di fara'at anyan sehingga ditamang ju rukun qudubah yang kedua. Nya kiban menurut paham ahli sunnah wal jamaah kita pegang Muhammadiyahnya ahli sunnah wal jamaah je benar. Nya yang akan dilaksanakan. Jadi mohon kejelasan apa je benar tu memang kamu harus ziyadah lehu supaya nya memang hai yang go je berkiban nya mohon kepada abun dan walid supaya baik salah penafsiran. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide benar. Panitia. Cepat benar. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, Abun, Walid, semuanya yang kami hormati, langsung pada titik poin pertanyaan tentang masalah tauhid. Ada satu dua pemberitaan yang kita dengar bahwa apa yang dikembangkan wabil khusus di Aceh Selatan itu kalau bagi pribadi yang bersangkutan itu lain ceritanya. Tapi saat dikembangkan, diajarkan, diberitahukan kepada masyarakat, di situ titik salahnya. Lalu pertanyaannya, kalau bagi pribadi yang membawa ajaran salik buta dari 73 firqah satu masuk surga ini jelas salah, kenapa yang satunya tidak salah? Yang mendengarkannya menjadi salah, apakah tidak sampai ilmunya ke situ? Dan yang kedua, sebenarnya riak-riak di Nusantara sampai ke Kelut Raya, sebenarnya bagi masyarakat ini apa barangnya? Kalau sekedar namanya ada di Aceh Selatan, tapi masyarakat yang mendengarkan tidak tahu bagaimana dan siapa sebenarnya yang berada di balik ini semua dari segi gemparnya di Kelut Raya, maka untuk kami kembangkan di masyarakat ini agak sulit. Kalau sekedar menjelaskan begini Mu'tazilah, Khawarij, Wahdatul Wujud dan lain sebagainya, yang ini mungkin sudah terbiasa didengar. Tapi yang di Aceh Selatan ini sebenarnya seperti apa arahnya yang lebih jelas, supaya kami masyarakat lebih tahu kedudukan yang sebenarnya. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata kehormatan kemuliaan kepada gure-gure Mamandum yang berhadir. Dengan singkat mendeng dari uraian gure kita nyobuno tentang salik buta. Yang jadi pertanyaan, sebatas kami yang tahu, salik buta ada dua buah persi. Yang persi yang pertama Hamzah Pansuri, yang katanya Hamzah Pansuri, Allahu nafsuna wa wujuduna wa ana nafsuhu wa wujuduhu. Itu katanya Hamzah Pansuri. Ketika yang dikendang Hamzah Pansuri, berarti salik buta itu mempertuhankan manusianya Tuhan. Sebuah persi itu, dah siapa yang mengadakan itu juga paham salik buta. Iaitu makhluknya Allah, alamnya Allah. Jadi dua buah persi. Yang perlu kami tanyakan, yang persi kedua ini dari siapa? Kami belum tahu. Yang menganggap alamnya Allah, manusianya Allah, nya Hamzah Pansuri. Sementara di Aceh, pembawa salik buta na Syamsuddin Sumatrani, na Saipur Rijal, na Hamzah Pansuri. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman salik buta yang bahwa alamnya atau manusianya Allah
Sudut mana mereka itu sehingga mereka itu keliru? Dalam arti kata, adakah ayat mereka berpegang sehingga mereka memahami yang sangat keliru? Atau adakah hadis mereka yang berpegang sehingga dalam menterjemahkan atau mempermakna hadis itu sehingga keliru? Atau hadis kudusikah yang mereka berpegang sehingga mereka menganggap Allah itulah Muhammad, Muhammad itulah Allah. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada 3 penanya. Ada fikih dari Bapak Bupati, kemudian tauhid dari Imam Cik dan dari guru kita pimpinan daya Jauh Manyang. Pertanyaan dari Bapak Bupati tadi bahwa fenomena yang ada di Tapak Tuan tadi dalam pembahasannya Walid mengatakan bahwa Muhammadiyah itu bahagian Ahlus Sunnah. Sementara fenomena di Tapak Tuan adanya pemisahan khutbah dengan bahasa ajam. Apakah gara-gara mengikuti majelis itu kita harus iadah lagi zuhur atau sudah sah? Demikian pertanyaannya. Dipersilakan. Godhad pertanyaan Bapak Bupati. Ya, mangan nyo benarnya mengagaduh rasa keraguan. Gedanya oleh Pak Bupati kon masalah akidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya akidah. Yang gedanya oleh Pak Bupati nyo masalah amal, ubudiyah syariah. Masalah khutbah Jumat. Nyo masalah khutbah Jumat, mat tungkat iadah lehu ulang khutbah, nyo kaluh kamerapat masuk Abu Yazid. Kebetulan watanya lon pemakalah di MPU di ke gubernur watanya masalah mualat khutbah. Nyo masalah mualat khutbah. Jadi wataluh tak pegang ubina dalil-dalil kamu himpun kamu kesapat mandum. Dalil yang kuat, sesungguhnya khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Dan lagi rukun khutbah, baik dah pegah bah Palestina, baik dah pegah masalah Syria, baik dah pegah masalah Apollo KIA Babulun. Kanya nasa khutbah. Khutbah itu wa'du, pelajaran keagamaan, iman, Islam, tauhid, ma'rifah yang dibahas dalam khutbah. Dan semuanya itu dalam bahasa Arab. Ya. Maka dicok kesimpulan dalamnya sesuai dengan nasihat Abuya Mudawali. Bukan Abuya. Khatib oteban ge mimbar, ge puja Allah, ge musalawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selaku khutbah pidato, khutbah pelajaran. Kemudian tapi pidato lagi tanya jino, pegah nasihat. Pegah rukun iman, pegah rukun Islam, pegah apa yang perlu akidah, penyo pejehnya pegah. Oh, kah habis lih pegahnya, mulai dia khutbah. Nyan kesimpulan urutnya, agak akui dalam rapatnya, akui padanya. Memang letan itu padanya. Ramai dan rayu tajid bantuan dari awak katanya PA padanya. Nyo pergi bancara harus lagi ulama pegah. Gubernur di ke gubernur kamu dua, gubernur Jaksal, Pangdam dan Kapolda ikut penyomanan di MPU. Jadi awak tailahnya manu kon musyawarah kembali gecok kesimpulan. Apa nani parapat tim perumus. Wadanya terjadilah tim perumus. So tim perumus Abu Tumin, Abu Kuda, Abu Teh, ya. Olehnya Farid Wajidi, Syekh Syamaun, nyan yang menjadi urengdu perumus dia tu. Kesimpulan bahwa mualat khutbah itu khilaf. Kebenaran ulama yang jud khilaf. Tetapi untuk menjaga sebahagian daripada ulama yang berpendapat harus mualat, maka disarankan bermualat khutbah.
Yang kejut masjid Banda Acehnya kat mualat. Jadi lu dia sembahyang kan lebih merumpok dengan imam. Dengan imam besar. Memang anggota kamu yang dalam majlis MPU di provinsi. Awalnya kamu alatnya anali. Hingga waktu dia baca khutbah TGB di yang gubernur Nusa Tenggara Barat. Apa namanya? Baca yang khutbah dan mualat. Kebetulan Dr. Zaini juga ikut. Pegah lekotnya. Ini dulu kami di sini khilaf ini Pak DGB soal masalah khutbah. Tapi sudah kami buat rapat ya sudah beginilah. Kayaknya memang begini yang bagus. Ke DGB memang begini yang bagus. Jadi apa kesimpulan? Sesungguhnya khutbahnya khilaf para ulama. Namun yang kuat harus mualat. Harus mualat. Mana harus mualat? Mesti mualat. Munyo hana mualat, pegah baju tapi baik panjang. Dumna panjang baik tuh 2 rakaat kasar. 2 rakaat panjang bau wadi. Munyo pegah bahasa tengok baca khutbah dipegah bahasa Indonesia, baik tuh kada 2 rakaat. Munyo hana tuh kada 2 rakaat nyan mantong dikira mualat. Kemudian kesimpulan. Nah, kalau yang kesimpulan ayo ya. Ya ingat. Nyo. Jadi selama hana panjang, jut hana panjang ada lehu. Tapi munyo hana begitanya yang pendapat ni timat dadang di atas qaul ulama yang kuat. Nyo peadanya dah leh mai di mana sampai lehu balik. Ya. Nyo jawaban untuk pertanyaan Pak Bupati. Dan kon masalah khilafnya ke akidah. Kon cuma syariat. Terima kasih. Get lun tamah besut lagi yang kepegah le Walid. Bahwasanya khilaf putuh mualat bak mengisi mau'idah adalah dengan bahasa ajam. Adapun apabila mau'idah di tengah-tengah antara khutbah pertama khutbah kedua bila diisi dengan bahasa Arab sepanjang apapun tidak putuh mualat. Jadi yang putuh yang khilaf di ketika diisi dengan bahasa ajam. Maksud bahasa ajam selain bahasa Arab. Ketika diisi dengan bahasa Arab dengan bahasa ajam inilah khilaf antara urang keun putuh mualat dengan urang keun hana putuh mualat. Bak masalah mualat khutbah disepakati antara parti NU dan Muhammadiyah. Nyan kesyarat untuk sah khutbah dan Jumaat. Mualat antar khutbah, antar rukun dan antar khutbah dengan salat. Kunban yang khilaf di apabila mau'idah diisi dengan bahasa jam hinau. Yang keun putuh apabila lebih 2 rakaat. Yang keun han putuh apabila kadar wataji lebih dari 2 rakaat. Ahwate ditakrik daripada masing-masing dalil pegangan yang keun putuh dengan hana putuh, hana bisa geputahke toh yang asah, toh yang kuat. Sehingga mandeklah persoalan ini sehingga wadanya lung mengusulkan pada forum untuk takalam mainstream masyarakat setempat. Kalau memang ramai yang pegah putuh, hendak haji khatib mengikuti proses khutbah haji urang sempat. Maka ketika umpama ada khutbah di Kota Fajar, yang khutbah haji urang Muhammadiyah yang sebaiknya diulang lagi penutuh abuya di Darussalam, yaitu pun khutbah pidato, khutbah pertama dengan khutbah kedua. Menan kira-kira kesimpulan daripada mubahasah dan tambahan ada penjelasan Walid. Alhamdulillah, demikian. Pertanyaan kedua, dalam pembahasan benar bahwa ajaran Salih Butanyan merupakan ajaran menyimpang dan di Aceh Selatan dah berkembang. Cuma sering pernyataan bahwa ada hal tersebut yang tidak boleh disampaikan kepada publik. Itu yang dianggap salah. Lalu kalau mesti Salih Buta untuk rajih diamal lagi Salih Butanya, itu betul atau salah?
Salik buta yang mirip akidah ji dengan kaum Yakubiyah Nasrani. Mirip karena orang Yakubiyah diji berakidah bahwasanya Isa itu adalah Allah. Isa itu adalah Allah. Maka akidah orang salik buta meyakini Muhammad itu Allah dan drawaji Allah. Maka nasabah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum orang yang berakidah laginya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang berakidah bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Munyo tak akidah Allah adalah Isa, Isa itu adalah Allah. Nyan kape hukum le Allah Subhanahu wa taala sesuai penjelasan goyan dalam Al-Quran. Nyan kon kufur nikmat nyan, kufur akidah, musyrik. Maka salik buta yan lagi nyan hit hana mungkin gubah hukum oleh Allah karena akidahnya satu mulai dari Adam sampai Nabi kita yang sampai kiamat tengok. Akidah itu satu. Yang berbeda daripada agama yaitu bagian ibadah dan mubah-ubah. Munyo pada masa Nabi Adam sembahyang sujud mentong, munyo tanya mantum rukun nah. Tapi munyo akidahnya mulai Nabi Adam sampai had kiamat tengok sama. Maka ketika gepu kape orang Nasrani oleh Allah berhukum kafir orang Nasrani, ada akidah mereka bahwasanya Isa itu adalah Allah, sama hukum sampai kiamat tengok. Munyo tayakini drawatuh Allah, tayakini Muhammad Allah. Yang saban lagi orang Nasrani meyakini Isa itu Allah. Hukum ni sama aja. Cuman pekan mempegah bahasa nyan bahasa diplomatis nyan. Untuk puji orang dari nyan. Makanya nyan keken bahasa diplomasi. Hana mungkin tak pegah beranggaho. Kiban cara untuk tarik urang bek tong nganji bek Arab nganji takun keji mentong kurang lain baik kon maknai membenarkan pendapat dia atau akidah dia, maka sungguh menyota benar akidah kafir, maka mudah-mudahan intinya mutahau kenan hit jangan lagi nyan bahasa ji. Jadi kon makna ji ada orang membenarkan akidah salik buta. Jadi kesimpulannya salik buta boh li ghairi boh li nafsi hari mama. Kayak tetap hari katanya nanda dan awal dan. Pertanyaan terakhir bahwa salik buta, istilah salik buta ada dua versi. Ada dua rubah. Yang pertama Hamzah Fansuri. Dan pemahaman yang kedua juga versi salik buta yang mengaku bahwa alamnya adalah Allah. Pertanyaannya soba ajarannya. Ya, pencetus paham lagi nya soba. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, dasar bagi salik buta sehingga menan pemahaman. Bukanlah lagi hadis-hadis kudusi atau dalil-dalil lain hingga menjurus ke pemahaman tersebut. Demikian. Porah ilung dalam mentemu na bahagian-bahagian salik buta. Karena secara umum yang kun putahodro dengan Tuhan yang salik buta mendumnya istilah apa istilah buya pokok. Dalam kitab Tanwir Anwar nah tenang kekun le apabila orang dipuduk duk draw dan wajidan draw nyan salik buta. Duk adalah anugerah Allah. Han bisa dapat datang sendiri. Kon dapat duk draw lagi orang aktif tanpa bintan yang kaduk yang kon. Karena duknya adalah rasa yang tidak dapat dibet sehingga hanya mampu terucap bahagian daripada rawamil kalami. Hanjut tak pegah yang jut tak rasa dan rasanya hanya bisa tak rasa bagop.
Itulah dzauq dan wajdan. Itu ketika urang ji menzikir, urang ji salat na dzauq dan wajdan, maka salatnya itu bukan main martabahnya. Karena pada saatnya ketika urang dzauq dan wajdan anugerah Allah dalam hati ji katuh bak makam pana. Maka makam padanya pana yang hanjut tapi pana-pana rau. Gekun le abuya dalam kitab Tanwir Anwar bak nuktah kaki. Karena kitab Tanwir Anwarnya Syekh Muhammad Saleh Karang. Kemudian takrid oleh abuya bak catatan kaki tentang hal-hal yang perlu dijelaskan atau dikunci sehingga urang hana salah dalam memahami. Gekun mana? Bila beda ngon jinau, le urang yang ka pernah, le urang yang ka merasa draw ji do. Nyan do iblis nanji. Ada pana iblis. Karena masalah pana berawal dari rasa zuk dan wajdan yang merupakan anugerah Allah kon tak pernah. Kemudian Persi Syekh Hamdah Pansuri igaknya ngeyakini draw awate rengkeun anallah. Dan tafsiran bakun anallah yang kalau bisa terpastikan draw gakui Allah. Karena pada saat terucap pada masa azub nyan hana bisa tahukumi kata tersebut. Cuman berkembang ajaran gonyanya disalah mengertikan oleh urang maka roh ke urang je ke salik buta. Draw je ka Allah dan sebagainya. Kemudian ada suatu ucapan pengkajian oleh Syekh Qaisari pada saat getalaah kitab Futuhat Makkiyah. Kata-kata Syekh Qaisari itu dihikayahkan oleh Syekh Muawwal putra gekun bahawa pendapat Syekh Qaisari ketika goknyan habis getalaah kitab Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi gekun alam ini qadim. Alam ini qadim. Artinya Syekh Qaisari berprinsip bahawa Allah menyatu dengan semua makhluk. Bila takalan kepada pendapat Syekh Abdul Karim Al-Jili, beliau hanya membatasi kepada insan yang punya akal, kepada manusia yang punya akal. Maka ketika membahas dalil huyatil haqqil ladzi huwa ainul insan dipakai qul wallahu ahad. Saat qul wallahu ahad yang dipakai ke dalil dan dimaknai ke istidlal oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili kata huwa kembali kepada anta yang maksud dengan insan sehingga tertakmimlah antara yang hadir yaitu Muhammad dengan lain Muhammad. Artinya semua manusia memiliki kesempatan untuk menyempurnakan dirinya sehingga disebut dengan insan kamil. Apabila orang telah sampai kepada martabah insan kamil, maka dia memiliki kesempatan untuk menjadi dirinya sebagai satu zat yang menyatu zat Allah dengan zat dirinya. Jadi Abdul Karim Al-Jili memakai qul wallahu ahad sebagai dalil untuk menyatakan bahawa Muhammad itu adalah Allah, arti Muhammad insan, arti insan kamil. Artinya setiap orang berpeluang untuk mendapatkan predikat insan kamil sehingga ketika sampai kepada insan kamil mempunyai kesempatan untuk menjadi Allah. Maka ucapan dari sebagian orang mempinah dari Muhammad mempinah kepada kutub je hingga kutub yang ada Syekh. Karena bahkan memandung orang memiliki kesempatan untuk menjadi insan kamil. Maka ketika sampai pada insan kamil dia mempunyai kesempatan untuk menjadi Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi menyatakan pince pendapat orang yang ken batai Allah, kameng Allah, bu Allah dan sebagainya, nyo dari kesimpulan talaahnya Syekh Qasairi kitab Futuhat Makkiyah mengatakan bahawa alam itu qadim. Jadi alam qadim punya kesempatan untuk berkadim, untuk menyatu dengan qadim Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian menyo dalil Salib Buta. Nyan le salah satu hadis kudusi. Dan banyak masalah hadis kudusi. Tapi yang umum menyo Al-Quran ada beberapa ayat yang long kutip hino. Pertama masalah qul wallahu ahad. Yang kedua wallahul wali. Itu sebagai dalil yang dipakai oleh insan kamil juga untuk menjelaskan bahawanya ayat menunjuki kepada bahawa wali yang maksud adalah insan kamil. Yang wali itu adalah Allah. Maka ahwati takalon-kalon dalil yang dipakai oleh Syekh Abdul Karim Majili di samping Al-Quran dan juga hadis-hadis kudusi banyak. Kurang percaya diri kalau kita sampaikan di kelayak ramai. Ya kan? Ya. Kurang percaya diri kalau kita menyampaikan di kelayak ramai. Apa beda kita dengan mereka? Alhamdulillah sangat jelas penjelasannya ya Bu. Jadi lebih kurang mungkin menan dalil dia. Nyot selaku terakhir pertanyaan kaluh jawaban bikaluh olehnya nyona di penitia masjid penitia apa namanya pesantren Babul Huda Madinatul Diniyah Babul Huda. Menyona di antara danyo ingin membebaskan dano wakaf kurunci itu yang kaawai ni wa Allah dan menanci gegenyo kedro nyo kagejo izin le rumpo dano untuk si ubarat si keliling mana regnonyo si ubaratnyo per meter 60.000. Jadi mudah-mudahan kadang di antaranya kaum mukmin dan muslimin ingin tawakafkan dia bebaskan tanah padu meter yang na kemampuan puna 10 meter 5 meter paling hana 2 meter untuk danyo lang kubu insyaallah munyona wakafnyo nyona so pengen tengok lagi yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ni Adam nyo wa Allah hana sapena tinggal le perkara. Yang pertama amalan gonyan yang saleh. Yang kedua anu gonyan yang saleh yang dimendoa ke gonyan le mati. Yang kedua sedekah jariah. Mana sedekah jariah? Nyo ke sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya yang dipengon denyo sing alam kubu hingga tuh gede di yaumil mahsyar. Jadi sona di antara tanyo yang hadir ingin mewakafkan tanah inona geju kesempatan li Abu selaku pimpinan daya
dengan harga 60 ribu per meter. Kalau meter mendung bebaskan. Kalau meter mendung bebaskan. Nah, per ribu meter tu yang dibebaskan. Jadi mentong letak kesempatan begitanya untuk tabri wakaf. Untuk rasa masih menau ile. Jadi kamonyo yang du ino kali pakan dengan Abu Yazid 10 meter sapo. Lun tuan 10, Abu Yazid 10, tunggu early 10 meter sapo. Nyom tu bekal ke akhirat. Ya, jadi ehno mentang dari lun tuan lebih kurang lun tuan kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu memandung jadi dengan berakhirnya pembahasan Walid tadi mengingat jam jino kapoh lewat 20 berarti selesailah untuk acara pembahasan dan doa kalih guna Abuya jino untuk penutup talake bacut tausiah singkat dari Abuya mengingat kuate memang ka bak tengok lehu. Lun terakhir sebagai moderator lebih kurang lagi beri tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami dengan berkat Nabi Mustafa cita-cita sampaikan ke ampun bandum dosa ibu bapa guresa dan sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.